Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah gugur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya As-Syama'il di bab yang ke-31 menjelaskan tentang babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang minuman kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini ada hanya dua hadis dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang pertama adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda orang-orang yang beriman. Qalat, berkata, kana ahabbas syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid, rawahu Tirmidzi. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai minuman al-khulwun. Khulwun itu adalah manis. Al-barid itu adalah dingin. Disebutkan oleh kitab Sama'ilun Nabi oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya yang dimaksud manis di sini ternyata adalah ada kalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu minum dari endapan atau kurma yang diberikan air kemudian diendapkan. Kemudian ada kalanya manisnya itu adalah campuran dari madu. Tidak disebutkan memang asalnya itu dari gula. Kemudian al-barid itu bisa dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak itu dingin, tapi maksudnya dingin bukan es, tapi dingin air yang tidak panas, air netral itu adalah satu hadis. Kemudian yang hadis yang kedua disebutkan ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat, ada Ibnu Abbas, kemudian ada Khalid bin Walid, ketika berada di salah seorang Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW diberikan susu, minuman susu. Kemudian apa kata Nabi SAW ketika mengomentari tentang susu itu? Laisa syai'un yujzi'ut ta'am yujzi'ul makanat ta'am was-sarab ghairul laban. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan makanan dan minuman yang selain itu melainkan susu. Maksudnya adalah kemungkinan dari sini komposisi, bahwa susu itu juga mencukupi sebagai pengganti makan dan minuman. Kemudian bab yang berikutnya adalah babu majaa suriba fi sifatis suriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara meminumnya. Nah, kalau tadi adalah terkait dengan minuman kesukaan, kalau minuman kesukaan maka ini bukan sunnah yang memang menjadi berdampak mendapatkan pahala. Tidak. Kita boleh mau menyukai makanan apa saja boleh, minuman apa saja boleh. Tidak harus mencontoh Rasulullah SAW, tetapi ketika kita mencontoh apa yang dimakan dan diminum itu juga adalah kebaikan, dan sebagian ulama mengatakan itu bisa mendapatkan pahala. Tetapi bukan itu. Tetapi yang disunnahkan itu adalah kaifiyahnya, tata cara meminumnya. Disebutkan di dalam beberapa hadis, banyak hadis di bab 31 itu, bahwa di 32 di lanjutan hadis itu tentang ketika mengomentari bagaimana cara Rasulullah SAW minum, dan ini akan mendatangkan pahala. Karena ini bagian dari syariat yang diajarkan kepada umatnya. Ya, selain mungkin yang kita ketahui adalah terkait dengan kita harus bismillah, ya. Kemudian setelah itu kita juga meminum dengan tangan kanan. Itu adalah secara umum, seperti itu. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bil yamin. Apa di antara kalian itu ingin minum, maka falyashrab bil yamin, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena apa? Karena setan bilantan itu adalah fa inna syaitan yashrabu bisimali. Karena setan itu minum dengan tangan kiri.
Itu secara umum. Tetapi tidak disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Samail ini tentang tata cara ini. Nah, tata cara di sini disebutkan setidaknya ada dua yang mungkin bisa kita jadikan acuan agar mendatangkan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya minum dengan berdiri. Nah, ini yang menjadi penjelasan dari kalangan ulama. Dan hadisnya sahih. Ya, ada kalanya sesekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri. Meskipun pada hak asalnya adalah yang paling utama minum dengan duduk. Maka suatu ketika ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya disebutkan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika minum air Zamzam itu wa huwa qa'im, dengan berdiri. Dari hadis ini kemudian para ulama merinci kenapa hadis ini seakan-akan bertentangan dengan perintah untuk minum dengan duduk. Ya, minum dengan duduk. Maka yang bisa dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal ini adalah yang pertama, bahwa ada sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini telah dimansuh, ya, telah dihapus dengan adanya hadis berikutnya, yang itu dibolehkan berdiri, yang sebelumnya asalnya dengan duduk. Kemudian yang kedua adalah bahwa hadis ini atau dari dalil ini menyebutkan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam itu minum sambil berdiri justru menjadi penjelas bahwa larangan sebelumnya itu tidak mengandung sifat litahrim. Larangan berdiri itu tidak bersifat litahrim atau pengharaman secara mutlak. Bisa jadi itu makruh, bisa jadi itu adalah mubah. Tapi bukan larangan yang sifat haram. Kemudian yang ketiga, dan ini yang dijadikan banyak para ulama, bahwa dari hadis-hadis tersebut tidak dianggap kontradiktif antara anjuran untuk duduk dan minum dengan berdiri itu, dikarenakan apa? Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan minum dengan berdiri itu adalah dengan kondisi-kondisi tertentu, termasuk minum air Zam-Zam. Disebutkan alasannya bahwa pada saat itu Rasulullah menerima seember air dari sumur Zam-Zam yang pada waktu itu akan merasa sulit untuk minum dengan duduk karena padatnya sahabat atau jamaah pada waktu itu, atau juga karena pada saat itu tempatnya juga tidak memungkinkan untuk duduk. Maka ini boleh. Dan dari hadis inilah muncul sebagian para ulama justru ketika meminum air Zam-Zam tatkala manasik itu adalah sunnah berdiri kemudian sambil menghadap ke Ka'bah langsung, karena posisi sumur Ka'bah itu bisa langsung berhadapan dengan Ka'bah, itu dengan berdiri. Itu adalah rinciannya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa asal keutamaan minum itu harus dengan duduk. Tetapi kondisi-kondisi tertentu dibolehkan untuk berdiri jika menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bab yang ke-32 ini Imam Tirmidzi juga membawakan sebuah hadis yang itu terkait dengan tata cara, lagi-lagi kaifiyah yang mendatangkan pahala. Apa itu? Adalah menyela-nyela minum itu dengan menghela nafas. Jadi minum itu tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan minum sekali tegukan. Apakah itu satu gelas kecil atau gelas besar atau lebih dari itu, satu teko dan seterusnya, tidak. Tetapi meskipun satu gelas, di sela-sela itu disunnahkan untuk menghela nafas. Nah, perkara berapa kali menghela nafas, maka ada beberapa hadis dan itu para ulama menjelaskan tidak ada ukuran. Boleh 2 kali karena ada hadisnya, ada kadangnya Rasulullah SAW 3 kali dan seterusnya. Tergantung jumlah minuman yang diminum. Tetapi ada di sela-sela itu untuk
berhenti sejenak menghela nafas. Jadi seperti itu. Misalkan adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu minum ya dengan bejana dengan fil ina di tempat air itu thalathan, 3 kali menghela nafas dalam menghabiskan satu dalam ina itu dalam gelas itu. Kemudian wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini menjadi alasan. Kenapa? Wa yaqul kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa amra'u wa arwa. Itu adalah lebih nyaman dan menghasilkan kepuasan. Jadi orang itu kalau minum jangan seperti minumnya unta, minum langsung banyak kemudian tidak menghela nafas. Bisa jadi itu berbahaya karena bisa kesedap atau bisa masuk saluran nafas. Tetapi memang minum itu adalah dijeda di sela-selanya untuk menghela nafas secukupnya, jumlahnya tidak ditentukan, boleh 2 kali, boleh 3 kali, dan boleh lebih dari itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.